Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Nah, kita lanjutkan di halaman 256. Masih pada macam-macam idhofah. Setelah sebelumnya adalah idhofah maknawiyah. Idhofah maknawiyah karena memberikan faedah perkara maknawi, yaitu memberikan faedah ma'rifah untuk mudhof atau pengkhususan. Berikutnya adalah al-idhofah al-lafdhiyah. Idhofah lafdhiyah. Beliau pensyarah jazahullahu khairan mengatakan an-naw'u tsani min naw'ayil idhofati al-idhofatul lafdhiyatu. Macam yang kedua dari dua macam idhofah adalah idhofah lafdhiyah. Wa ilaiha asyara biqaulih, dan untuk ini idhofah lafdhiyah ini beliau menunjukkan dengan perkataannya, yakni Ibnu Hisham, au bi idhofatil wasfi, atau dengan idhofahnya al-wasfu. Akan disebutkan di sini nanti wasfu adalah isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabahah. Dia menunjukkan isim, menunjukkan zat dan menunjukkan makna. Fahuwa atafun ala qaulihi au bi idhofatis min. Maka ia adalah atof, sambungan atas perkataan beliau atau dengan idhofahnya isim. Ai yukhfadul ismu, dimajrurkan isim itu bi idhofatil ismi, dengan idhofahnya isim, kama marra, sebagaimana yang lalu, au bi idhofatil wasfil amili, amalal fi'li ila ma'mulihi, atau dengan idhofahnya wasfun al-amil, yakni al-amil adalah sifat atau naat untuk wasfi. Di wasfi itu adalah amil. Amalal fi'li, beramalan seperti amalan fi'il, amalan fi'il, ila ma'mulihi, kepada makmulnya, yakni diidhofahkan kepada makmulnya. Jadi diidhofahkan kepada makmulnya. Mungkin diidhofahkan kepada maf'ul bihnya, ya, atau yang lainnya. Iqra Mas Frendi. Fal idhofatu lafdhiyatu. Fal idhofatu lafdhiyatu hiya allati yakunu fiha al-mudhafu wasfan amilan.
wa huwa kullu ismi fa'ilin aw maf'ulin bi ma'nal hali awil istiqbali aw sifatin musyabbahatin wala takunu illa lidawami ghaliban. Maka idhofah lafziyah adalah yang mudhof padanya sebagai sifat amil. Bukan sebagai, adalah sifat amil, sifat yang beramalan. Nggih. Jadi di sini kata al-mudhofu adalah isim kana ya. Isim kana, isim yakunu. Wa hiya lati yakunu fihal mudhofu. Mudhofu adalah isim yakunu. Yaitu yang mudhof padanya itu adalah wasfun yang beramalan ya, wasfun yang beramalan. Wasfun adalah menunjukkan pada zat dan makna. Terus bahwa dan ia adalah setiap isim fa'il atau maf'ul dengan makna sekarang atau yang akan datang atau sifat musabbahah, dan ia tidak untuk tidaklah ya kecuali untuk terus menerus. Cara kebanyakan isim fa'il atau maf'ul bimakna hal atau istiqbal. Bimakna hal atau istiqbal ini untuk isim fa'il dan untuk isim maf'ul ya. Jadi isim fa'il dan isim maf'ul bermakna hal atau istiqbal. Hal yakni sekarang, istiqbal akan datang. Atau sifat musabahah, dan tidaklah sifat musabahah itu kecuali untuk makna dawam ya, makna selalu secara ghalib, yakni secara kebanyakannya sifat musabahah bermakna dawam. Adapun isim fa'il, isim maf'ul itu mu'aqqad ya, terbatas waktu hal dan akan datang. Ala kulli hal itu idhofah lafdiyah, yang diidhofahkan atau mudhofnya adalah isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabahah ya. Jadi yang diidhofahkan adalah isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, dan ini tidak memberikan pengaruh maknawi, tidak memberikan pengaruh ma'rifah ya. Jadi isim fa'il diidhofahkan juga tidak menjadi ma'rifah, isim maf'ul diidhofahkan tidak menjadi ma'rifah meskipun mudhof ilaihnya ma'rifah ya. Makanya disebut lafdiyah, tidak memberikan makna maknawi, tapi secara lafadz saja faedahnya. Nah, terus misalu dzalik sani'ul ma'rufi mashkurun. Contoh itu adalah orang yang berbuat kebaikan maka ia terpuji. Ya, mashkurun yakni disyukuri, diberi terima kasih gitu. Misalu dzalika maksudnya adalah misalun lidzalika ya. Contoh untuk hal itu adalah sani'ul ma'rufi mashkurun. Orang yang berbuat kebaikan dia disyukuri. Nah, disyukuri. Kata sani'u di sini tidak menjadi ma'rifah. Tidak menjadi ma'rifah meskipun diidhofahkan kepada ma'rifah. Jadi tidak tertentu. Sani'ul ma'rufi. Siapa yang dimaksud sani'ul ma'ruf ini? Tidak tertentu. Kalau mau tertentu bagaimana? Ya dikasih al saja depannya. As-sani'ul ma'rufi. Apa bisa mudhof diberi al? Akan datang ketentuannya insyaallah ya. Ada mudhof yang bisa diberi al. Tapi itu khusus untuk idhofah lafdiyah ini ya. Kalau idhofah maknawiyah ya tidak boleh. Al-babul masjidi ya enggak boleh ya. Depannya enggak boleh diberi al. Tapi kalau idhofah lafdiyah, mudhof mungkin saja dikasih al. Kama sayati insyaallah. 6 lanjut. Fasani'u mudhafun wa huwa ismu fa'ilin lil hali awil istiqbali
wa qad udhifa ila ma'mulihi, maka sani'u adalah mudhaf dan ia adalah isim fa'il untuk keadaan sekarang atau yang akan datang, dan telah diidhofahkan kepada ma'mulnya. Siapa ma'mulnya di sini? Sani Ma'rufi ya, Ma'rufi ini sebagai apa? Ketentuannya ma'mul. Anda ambil ada ma'mul. Sani'ul ma'rufi. Sani'ul ma'rufi. Ma'rufi di sini mudhaf ilaih ya. Tapi secara makna dia adalah maf'ul bih untuk kata sani'u ini. Jadi sani'u ini misalnya kalau diganti fi'il jadi alladhi na'ul ma'rufa ya. Alladhi yasna'ul ma'rufa. Alladhi yasna'ul ma'rufa ya sani'ul ma'rufi ya. Jadi ini diidhofahkan kepada ma'mulnya, ini belum tentu maf'ul bih ya, bisa saja fa'il juga bisa saja. Kalau dalam contoh sekarang ini adalah maf'ul bih ya, diidhofahkan kepada ma'mulnya. Sani dibantu pada ma'mulnya. Al ini Allah alam ndak kalian itu masalah sani'ul ma'rufi, as-sani'ul al-ma'rufi ndak Allah alam kurang tahu ya. Kalau yang al yang apa, al yang mausulah itu malah yang depan kalau seandainya dikasih ya. Kalau seandainya depan dikasih al, malah dia yang mausulah. Misalnya as-sani'ul ma'rufi. Nah, kalau ini al yang mausulah. Nah, al ma'rufi. Kalau ini enggak, ini kayaknya al jinsiyah ya. Wallahu alam. Kalau al mausulah bisa diganti alladhi ya. Kalau yang depan dikasih al malah al mausulah. Diidhofahkan kepada ma'mulnya. Di sini adalah maf'ul bihnya. Nah, terus fa inal mudhafa ilaihi huna maf'ulun bihi fil ma'na lil mudhafi wa huwa sani'u. Maka sesungguhnya mudhaf ilaih di sini adalah maf'ul bih dengan makna untuk mudhaf. Paham antum maksudnya? Perhatikan kalimatnya Syekh ini. Maka mudhaf ilaih di sini adalah maf'ul bih fil makna, yakni secara makna ya. Fil makna maksudnya secara makna. Mudhaf ilaih di sini kata al-ma'ruf adalah maf'ul bih secara makna. Lil mudhaf, perhatikan kata lil mudhaf ya. Lil mudhaf maksudnya adalah muta'alliq kepada maf'ul bih. Dia adalah maf'ul bih untuk mudhafnya. Paham? Lil mudhafnya untuk mudhaf. Kalimat begini. Al mudhaf ilaihi huna maf'ulun bihi fil makna lil mudhaf ya. Maf'ulun bihi fil makna, ini memahami kalimat saya ya, lil mudhaf. Maf'ulun bih fil makna, yakni ini mudhaf ilaih di sini adalah maf'ul bih secara makna. Secara makna dia adalah maf'ul bih. Lil mudhaf ini muta'alliq kepada ini, kepada maf'ul bih ya. Jadi dia mudhaf ilaih ini adalah maf'ul bih untuk mudhaf ya. Maf'ul bih untuk mudhaf ya. Bukan lil mudhaf ini muta'alliq kepada fil makna, enggak mungkin kan, ini jar majrur. Kemudian di sini ini apa? Dia adalah maf'ul bih secara makna, maf'ul bih untuk mudhafnya ya. Jadi ini maf'ul bih untuk kata soni. Nah, secara makna dia adalah maf'ul bih. Secara i'rab adalah mudhaf ilaih ya, mudhaf ilaih. Ini maf'ul bih untuk siapa? Maf'ul bih untuk mudhafnya, yakni untuk kata soni di sini ya.
Maka di sini mengatakan bahwa soni, yaitu kata soni. Soni itu apa? Mudhofnya itu. Terus wa mislu dzalika. Wa mithlu dzalika ismul maf'uli nahwu mahmudul khisali mamduhun. Yeah. Dan seperti contoh untuk itu adalah isim maf'ul. Contoh orang yang baik sifat-sifatnya, orang yang baik sifat-sifatnya terpuji ya. Orang yang baik sifat-sifatnya itu terpuji. Itu contoh untuk maf'ul bih. Mahmudul khisali. Kalau ini al khisali secara makna sebagai apa? Sebagai fa'il ya, sebagai apa? Naibul fa'il ya, naibul fa'il secara makna dia adalah sebagai naibul fa'il. Mahmudul khisali. Naibul fa'il mahmudu ya, secara makna dia adalah naibul fa'il secara makna. Secara makna. Jadi diidhofahkan kepada naibul fa'ilnya, yakni orang yang baik perangainya, alladzi yuhmadu khisaluhu ya. Nah, ini secara makna naibul fa'il untuk mahmud. Karena mahmud si maf'ul. Terus wasifatul musyabbahatu nahwu katsirul kalami madmumun. Dan sifat musabbahah contoh banyak berbicara adalah tercela. Ya, al-kalami secara makna adalah fa'il. Kasura al-kalamu gitu ya. Kasurul kalamu madmumun gitu. Kasirul kalami. Kasir sifat musyabahah. Terus wa minhu qauluhu ta'ala hadiyam balighal ka'bati. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala hadiyu yang dibawa ke Ka'bah. Ya, balik yang dibawa sampai ke Ka'bah. Balik artinya sampai. Hadiyum balighul ka'bati. Ini nanti jadi bukti bahwa tidak menjadi ma'rifah. Karena hadian nakirah, baligho sifatnya. Baligho tetap dianggap nakirah walaupun diidhofahkan kepada isim ma'rifah. 6. Mas Andika Iqra. Wa hadzal naw'u. Wa hadzal naw'u la yastafidu fihil mudafu minal mudafi ilaihi ta'rifan wala takhsisan. Dan macam ini mudhaf tidaklah memberikan faedah pada, tidaklah apa? Mendapat faedah. Tidaklah mendapat faedah padanya dari mudhaf ilaih, dalam keadaan ma'rifat dan pengkhususan. Fahim tuh ini ibarat ini, kalimat ini ya. Al-mudhafu sebagai fa'il untuk la yastafidu. Macam ini maksudnya adalah apa? Apa Mas? Apa ini maksud macam ini? Idhofah lafdiyah ya, idhofah lafdiyah. Jadi maksud macam ini adalah idhofah lafdiyah. Macam ini yakni idhofah lafdiyah, yakni yang wasfun tadi diidhofahkan kepada ma'mulnya. Maka mudhof padanya, yakni pada macam ini, tidak mendapatkan faedah dari mudhof ilaih ya. Ma'rifah, yakni tidak mendapatkan faedah dia menjadi ma'rifah dan tidak pula menjadi pengkhususan ya. Tidak menjadi ma'rifah ya. Tidak menjadi ma'rifah dan tidak pula lebih dikhususkan. Nah, terus amat dalilu ala annaha la tufidul mudafa ta'rifan fahuwa wuqu'u hadzal mudafi na'tan lin nakirati fi qaulihi ta'ala hadiyam balighul ka'bah.
Terus walau kanal mudafu baligha iktasabat ta'rifa minal mudafi ilaihi ma sahha wuqu'uhu na'tan lin nakirati hadayan li annal ma'rifata la takunu na'tan lin nakirati. nggih. Adapun dalil yang menunjukkan atasnya tidak bahwa dia tidak memberikan faedah mudaf secara makrifat, tidak memberikan faedah kepada mudhaf, pemakrifahan adalah bahwa itu adalah khobar untuk dalil ya. Dalil bahwa dia tidak memberikan makrifah, tidak memberikan faedah makrifah kepada mudhaf adalah ya, 6. Terletaknya mudhaf ini sebagai na'at untuk nakirah di dalam firman Allah Ta'ala hadaya balighul ka'bati. Dan seandainya mudhaf itu yaitu kata baligha, mendapatkan makrifah dari mudhaf ilaih, ma nafiyah ya, masuk ke fi'il madhi, ma nafiyah, tidak sah terletak padanya na'at, tidak sah terletaknya sebagai na'at untuk nakirah kata hadiyan ya, karena makrifat tidak menjadi na'at untuk nakirah. Paham Mas? Paham ya? Jadi ini idhofah lafdiyah tidak memberikan pengaruh makrifah. Buktinya apa? Buktinya adalah firman Allah Ta'ala hadiyan balighul Ka'bah. Hadiyan balighul Ka'bati. Di sini kata baligho sifat untuk hadiyan, dan hadiyan ini nakirah, ya kan? Hadiyan ini nakirah, tandanya tanwin nakirah. Nah, baligho ini sifat untuk hadiyan, sehingga kata baligho ini ya nakirah juga. Nah, nakirah ya, meskipun diidhofahkan kepada apa? Ma'rifah. Karena ini idhofah lafdiyah tidak memberikan faedah apa? Ma'rifah. Kalau mau ma'rifah dengan idhofah lafdiyah ya dikasih al ya, bisa saja idhofah lafdiyah mudhofnya diberi al ya. Jadi dibedakan, kalau idhofah maknawiyah tidak boleh mudhofnya diberi al ya. Tapi kalau idhofah lafdiyah mudhofnya bisa saja diberi al, sebagaimana yang akan datang insyaallah. Jadi di sini tidak memberikan dia sebagai isim ma'rifah, tidak, tetap nakirah ya, tetap nakirah. Nah, terus wa ammad dalilu ala annaha la tufidul mudhafa takhsisan. Ha ini kembali ke idhofah lafdiyah ya, maksud kata ha kembali kepada idhofah lafdiyah. Fali anna takhsis son'i bil ma'rufi fi sani'ul ma'rufi laisa bijadidin li husulihi qablal idhofati fi nahwi fulanun sani'un ma'rufan. Dan adapun dalil yang menunjukkan atasnya bahwa dia mendapat faedah, tidak mendapat faedah. Tufidu ini memberikan. Bahwa dia maksudnya idhofah lafdiyah, la tufidu tidak memberikan faedah kepada mudhaf secara khusus, dengan pengkhususan. Maka karena kata sonau pengkhususan kata son'u dengan ma'rifah, dengan ma'ruf. Ma'ruf yakni kata ma'ruf, bukan ma'rifah. Dengan kata ma'ruf pada kata soni'ul ma'rufi, bukanlah hal yang baru. Ya, sebentar kita baca secara apa?
lengkap, baru jelas ya. Karena pengkhususan kata asonu perbuatan terhadap kata ma'ruf ya di dalam kalimat soniul ma'rufi ya, itu kan pengkhususan. Tapi itu bukan makna yang baru. Bukan makna yang baru. Kenapa? Nah, lanjutnya. Karena khususannya sebelum idhofah. Karena likhusulihi, karena terjadinya ia. Karena terjadinya ia sebelum idhofah. Pada contoh, fulan adalah pelaku kebaikan. Ya. Jadi di sini kata soniul ma'ruf, soniu bukan bukan mendapatkan faedah pengkhususan. Kenapa? Bisa saja dia sudah khusus tanpa diidhofahkan ya. Kalau dikatakan fulanun soniun, tidak jelas ya. Tapi kalau dikatakan fulanun soniun ma'rufan, sudah pengkhususan ya, sudah mengkhusus. Sehingga kalaupun diungkapkan dengan dengan tarkib idhofi ya, diungkapkan dengan tarkib idhofi yaitu fulanun soniul ma'rufi, maka tetap tidak ada bedanya di dalam masalah pengkhususan. Nah, kurang lebih maknanya seperti itu ya. Jadi faedah pengkhususan bukan karena mudhofnya, tetapi memang sebelumnya juga sudah khusus. Nah, lalu apa faedahnya? Iqra Mas Alvin. Wa innama faidatuha kama qala al-musannifu rahimahullah at-takhfifu wa muraduhu at-takhfiful lafziyyu bihasbi tanwini awin nuni kama sayati wa lihadza sumiyatil idhafatu fi hadzal naw'i lafziyatan lianna faidataha tarji'u ila al-lafzi la ila al-ma'na kama fi an-naw'il awwali. Karenanya saja faedahnya sebagaimana yang dikatakan oleh penulis rahimahullah adalah untuk keringanan. Nah, maksudnya adalah keringanan secara lafal. Ya, meringankan lafadznya ya. Dengan menghapus tanwin atau nun sebagaimana yang akan datang. Ya, bisa juga dengan menghapus domir. Misalnya Zaidun hasanun wajhuhu. Kalau diidhofahkan domirnya dihapus. Zaidun hasanul wajhi ya. Domirnya dihapus. Ya, meringankan ya. Jadi faedahnya adalah meringankan, ya, meringankan lafadz dengan dihapus tanwin atau dihapus nun, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Terus, oleh karena ini idhofah pada macam ini dinamakan lafziyah. Ya. Dikarenakan faedahnya kembali kepada lafal, bukan kepada makna, sebagaimana pada jenis yang pertama. Ya, kalau jenis yang pertama kembali kepada makna. Walidha summiyatil idhofatu fi hadzal lafzi fi hadzal nau'i lafdiyatan. Idhofatu adalah naibul fa'il ya, lafdiyatan maf'ul bihnya. Nah, itu faedah dari idhofah lafdiyah. Tentunya selain masalah keringanan adalah meringankan adalah memperbagus lafadz ya, memperbagus lafadz. Lanjut Mas, matanya baca tidak apa-apa. Al-ahkamul mutarattibah alal idhofah, ketentuan-ketentuan yang jadi konsekuensi idhofah. Terus qauluhu wala tujami'ul idhofatu tanwinan wala nunan taliyatan lil i'rabi mutlaqan wala al illa fi nahwi ad-dhariba zaidin wad-dharibu zaidin wad-dharibu ar-rajuli wad-dharibu ra'si rajuli warrajulu dharibu gulamihi wabir rajuli dharibi gulamihi dharibi enggak warrajulu ad-dharibu gulamihi. Ya, kalau di sini ada bi wabir rajuli dharibi gulamihi. Ngam. Dan ucapan beliau dan tidaklah idhofah itu menggabungkan idhofah itu menggabungkan tanwin, tidak pula nun yang mengikuti untuk i'rab secara mutlak. Ya, fahim perkataan nun yang mengikuti i'rab, bukan nun yang sebelum i'rab ya.
Nun yang mengikuti i'rab itu pada isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Misalnya kita katakan hadani kitabani. Hadani kitabani. Hadani mubtada, kitabani khobar. Khobar ini i'rabnya apa? Rafa. Kitabani marfu. Tanda rafa'nya apa? Alif, ya, alif. Lah nun ini datang setelah alif. Tanda i'rabnya kan alif. Nun yang datang setelah tanda i'rab ini dihapus, ya, dihapus. Karena dia bimanzilati tanwin, seperti kedudukan tanwin, dihapus. Kan i'rabnya kan alif, ya. Nunnya adalah setelah i'rab, ya. Itu yang dimaksud nun taliyatan lil i'rab, ya. Nun yang mengikuti i'rab, yang dihapus secara mutlak, tidak dikecualikan. Kalau al nanti dikecualikan, ya. Terus Tidak pula al ya, kecuali tidak pula al, tidak ada idhofah dengan al untuk mudhof kecuali kecuali pada semisal ad-dariba Zaidin, dua orang yang memukul Zaid. ya, dua pemukul Zaid. Terus Ad-daribu Zaidin, orang-orang yang memukul Zaid. ya. Ad-daribu rajuli, seorang yang memukul orang lain. Orang yang memukul laki-laki ini. Orang yang memukul laki-laki ini. Nggih. Ad-daribu ra'si rajuli ar-rajuli, seorang yang memukul kepala orang ini. Warajulu ad-daribu gulami, dan orang yang memukul putranya. Ya, dan laki-laki yang memukul gulung. Ini semua adalah idhofah lafdi, ya, paham? Yang mudhofnya ada alnya, semua adalah idhofah lafdi. Qra' Mas Aris, ya. Zakarul musannifu. Zakarul musanniful ahkamal mutarattabata alal idhofati wa hiya ahkamun kasiratun zakara minha arba'atan, ya. Musannif menyebutkan ketentuan hukum-hukum konsekuensi dari idhofah. Ya, konsekuensi dari adanya idhofah. Dan dia ada hukum-hukum yang banyak. Ya. Beliau menyebutkan diantaranya ada empat. Jadi ada hukum, ketentuan karena sebab mudhof dan mudhof ilaih, atau katakanlah karena sebab tarkib idhofi, ya. Tarkib idhofi, susunan idhofah. Al-awwal kaunul mudhofi ilaihi majruron daiman wal amilu fihi al-jarru wal mudhofu wa hadza taqaddama. Yang pertama, terus lihat bukunya. Yang pertama, mudhof ilaih dia majrur, senantiasa majrur, dan amil dalamnya jar, yaitu mudhof, dan ini telah berlalu. Adalah mudhof dan ini telah berlalu. Ini telah berlalu pembahasannya. Jadi ada dua pendapat apa yang menyebabkan mudhof ilaih itu majrur. Apakah amilnya itu mudhof ataukah idhofah, ya. Tahu perbedaannya? Al mudhof amil lafdi, idhofah amil maknawi. Ini tidak tampak. Kalau disebut amilnya adalah mudhof, seperti misalnya pada kata soni'ul ma'rufi, yang membuat ma'rufi itu majrur adalah apa? Kata soni'u. Kalau dikatakan amilnya adalah mudhof, dan ini yang disebutkan oleh pensyarah. Yang menyebabkan ma'rufi kasrah apa? Kata soni'u, ya. Tapi kalau disebut amilnya adalah idhofah, yang menjadikan ma'rufi itu kasrah, kenapa? Karena soni'u diidhofahkan kepada apa? Karena diidhofahkannya kata soni'u kepada ma'rufi, ya. Ya cuma perbedaan gimana, ya. Ya tapi itu perbedaan juga. Jadi amilnya adalah kata soni'u, atau amilnya adalah diidhofahkannya kata soni'u. Tapi saya pensarah cenderung kepada amilnya adalah amil lafdi, yaitu mudhof. Terus Sani wujubu hadfit tanwini in wujida fi akhiril mudhofi qabla idhofatihi mislu raqibtu sayyarata khalilin wa khudifat tanwinu min sayyarata walau zalatil idhofatu
la'adat tanwinu nahwu rakibtu sayyaratan jadidatan. Yang kedua, wajib menghapus tanwin apabila didapati pada akhir mudhaf sebelum idhofahnya. Ini kalau sebelum idhofahnya ada tanwin, tanwinnya dihapus. Contoh, aku mengendarai mobil Khalil. Mobilnya Khalil, mobilnya ya. Khalil. Sayyaratan lil Khalili, li Khalilin. Nah, terus maka dihapus tanwin dari kata sayyarata walau seandainya walau artinya seandainya idhofah itu hilang, maka tanwin kembali ya. Seandainya idhofah itu hilang, yakni tidak ada idhofah, tidak ada tarkib idhofi, maka tanwinnya kembali ada lagi. Nah, semisal aku mengendarai mobil yang baru. Ya, di sini sayyaratan karena bukan mudhof. Kalau sayyarata Khalilin at-tanwin mahdzuf karena mudhof. Oke, gantian Mas Bayu. Salis wujubu hatfi nunil nuni musanna wa ni jam'il mudzakkari salimi wa mulhaqatihima in waqa'a ahaduhuma mudhafan mahtuman bin nuni wahia an-nunu allati tali harfal i'rabi mudhaf ilaih ya, seperti pelajaran kita i'rabi mudhaf ilaih. Nahwu yasiru anna fa'il yasiru anasu ala janibai syari'i janibai syari'i hamilul ilmi muhtaramuna ya. Yang ketiga, wajib menghapus nun musanna dan nun jamak mudzakkar salim dan yang diikutkan dengan keduanya. Yang diikutkan dengan keduanya adalah sudah berlalu ya pada pembahasan musanna dan jamak mudzakkar salim, yaitu isim-isim yang diikutkan dengan musanna ya, diikutkan dengan jamak mudzakkar salim ya. Diikutkan dengan musanna misalnya kata kila, kilta, kata isnani ya. Isnani diikutkan dengan musanna walaupun artinya dua tapi gak ada mufradnya. Diikutkan dengan jamak mudzakkar salim misalnya alamuna ya, banu termasuk apa enggak ya, masuk banun. Nah, kata ulu ya diikutkan dengan jamak mudzakkar salim ulu. Nah, apabila terletak pada salah satu dari apabila salah satu dari keduanya terletak sebagai mudhaf dalam keadaan diakhiri dengan nun. Ya, dalam keadaan diakhiri dengan nun. Apa ada yang tidak diakhiri dengan nun? Isim musanna dan jamak mudzakkar salim ada enggak yang tidak diakhiri dengan nun? Kenapa saya mengatakan apabila keduanya diakhiri dengan nun? Apabila diakhiri dengan nun. Ada enggak? Beliau mengatakan wajib dihapus nun musanna dan nun jamak mudzakkar salim dan kata-kata yang diikutkan dengan keduanya, ini dengan musanna dan dengan jamak mudzakkar salim. Apabila terletak salah satu dari keduanya itu ya,
sebagai mudhof dalam keadaan dia diakhiri dengan nun. Ada enggak yang enggak diakhiri dengan nun? Jawabannya ada. Seperti kita sebutin tadi kata ulu. Ulu diikutkan dengan jamak mudzakkar salim, enggak ada nunnya ya. Selamanya enggak ada nunnya ya. Nah, ada nunnya. Tapi kebanyakan ya ada nunnya ya. Jamak mudzakkar salim, muannats salim atau yang diikut jamak mudzakkar salim. Isim musanna jamak mudzakkar salim dan yang diikutkan dengan keduanya. Kebanyakan ya ada nunnya, tapi ada yang enggak ada nunnya. Kata kila enggak ada nunnya, enggak ada ya. Kilta enggak ada nunnya. Ulu enggak ada nunnya. Nah. Yang diikutkan juga ada nunnya. Kata alamin ada nunnya ya. Kata izin ya ada nunnya. Nah, terus yaitu nun yang datang dengan yang mengikuti yaitu nun yang mengikuti huruf i'rab. Ya, sebagaimana kita contohkan tadi ya, kita bani. Huruf i'rabnya adalah alif, nun mengikutinya. Nah, terus Contoh yasir adalah yasir itu apa ya? Fi'il mudhari', Mas. Anasu fa'ilnya, orang-orang berjalan di dua tepi jalan raya. Ya, kalau kita ya bau ya. Bau jalan. Orang-orang berjalan di dua tepi jalan raya. Ya, kalau berjalan ya kalau dia terus hamilu para pembawa. Para pembawa ilmu dihormati. Ya, dihormati. Hamilul ilmi muhtaramuna. Ini asalnya adalah hamiluna. Baca yang bawah Mas keterangannya tentang kata hamilu. La tuktabul alifu. La tuktabul alifu ba'dal wawi illa idza kanat dhamiran wahya wawul jama'ati nahwu al-musalluna kharaju walam yantadhiru amma wawul fi'li nahwu yad'u wa wawul ismun wa wawul ismi kal misali madhkuri fala tuktabu ba'da humal alifu wa sayati dzalika insyaallah fi akhiril kitabi itu mudah betul. Tidak ditulis alif setelah wawu kecuali apabila berupa domir. Ya, kecuali apabila wawu itu domir ya. Yaitu wawu jamaah. Contoh orang-orang yang sholat keluar dan tidak menunggu. Ya. Itu pun kalau wawu jamaah diidhofakan kepada domir ya apa? Kalau langsung penulisan disambung dengan domir ya tidak ditulis alif ya. Ya tulis alif ya. Kalau langsung nyambung dengan domir. Al-musalluna kharaju walam yantadhiru. Artinya kalau wawu itu di tepi ya. Wawu jamaah pun kalau fi'il mudhari' dan ada nunnya ya tidak di marfu' maksudnya. Tidak ditulis alif ya. Yakhrujuna ya enggak ditulis alif. Tapi kalau lam yakhruju misalnya ditulis alif ya. La yakhruju ditulis alif ya. Nah, terus adapun wawu fi'il contoh dia kembali yad'u dan wawu isim seperti contoh yang disebutkan maka tidak ditulis setelah keduanya alif. Dan akan datang misalnya akan datang hal itu insyaallah pada akhir kitab. Ya. Adapun wawu fi'il
Contoh yad'u wawu fi'il yakni wawu yang asli fi'il ya, wawu asli fi'il, huruf asli. Fi'il apa ini? Istilahnya fi'il apa Mas? Diakhiri dengan wawu. Sini. Nakis wawi ya, nakis wawi. Tapi dalam Al-Qur'an fi'il nakis wawi yang rofa atau yang nasab ditulis setelahnya alif ya. Itu dalam penulisan Rasm Utsmani begitu. Wallahu yad'u ila daris salam, ada alifnya ya dalam penulisan Rasm. Jadi wawu nakis apa? Setelah nakis wawi wawu ditulis alif. Sebabnya wallahu alam. Saya tidak tahu juga. Tapi ada ditulis ya. Ini di misalnya di surah Yunus ini ya ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam. Ada wawunya setelah yad'u. Ada alifnya setelah yad'u. Nah. Tapi kalau di tulisan ini kiasi ya enggak ada ya, tidak ada. Enggak boleh ya, bahkan enggak boleh. Bikin iltibas. Tapi kalau di Rasm Utsmani baik itu yang rofa atau yang nasab ya ditulis alif setelahnya. Kalau yang jazm jelas enggak karena wawunya juga enggak ada kan. Allah taala alam. Kita akhiri insyaallah lanjut pada salat isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Masih melanjutkan tentang ketentuan-ketentuan al-mutarattibah alal idhofah yang menjadi konsekuensi atas idhofah, yakni tarkib idhofi, susunan idhofi. Al-hukmul awal kaunul mudhofi ilaihi majruron daiman. Tentuan pertama adalah mudhof ilaih itu majrur. Majrur tentu saja bukan hanya di kasroh ya. Nah, tanda jar banyak. Majrur. Adapun kasroh adalah tanda pokok. Dan yang kedua al-hukmus tsani wujubu hadfi tanwin in wujida fi akhiril mudhof. Dihapusnya tanwin di akhir mudhof, bukan mudhof ilaih ya. Kalau mudhof ilaih tes. Adapun mudhof ilaihnya mungkin saja bertanwin ya. Misalnya khatamu hadidin. Kalau yang mudhof tidak boleh tanwin. Wal hukmus salis tentang dihapusnya nun ya, yakni nun yang ada setelah tanda i'rab atau setelah huruf i'rab ya. Kalau nun yang bukan setelah huruf i'rab ya tidak dihapus. 6. Iqra' Mas. Fa in kanatin nunu. 6. Mas apa? Friendly. Fa in kanatin nunu laisat lit tasniyati wala li jam'il mudzakkaris salimi wa hiya nunu allati la talil i'raba lam yajuz hadfuha mithlu al muhafazatu ala sholati Unwanul istiqomati ya, unwanu ada nunnya. Nah, terus fala tuhzafun nunu lianna alamatal i'rabi wa hiya ad-dhammatu waqa'at ba'daha la qablaha. Maka jika nun bukanlah untuk musanna dan tidak untuk jamak mudzakkaris salim dan ia adalah nun yang tidak mengikuti i'rab, maka tidak boleh menghapusnya seperti al-muhafadzah ala sholah unwanul istiqomah. Ya, la tali yakni yang tidak mengikuti, yakni yang tidak setelah i'rab. 6. Artinya apa?
menjaga sholat. Ya, menjaga sholat adalah Menjaga sholat adalah alamat. istiqomah. Nah, mufrad. Unwan itu mufrad ya. Unwan itu isim mufrad. Adalah Alamat tanda istiqomah. Tanda istiqomah. Ya, al-muhafadzah 'alas sholati. Terus Dan tidak dihapus. maka tidak dihapus nun karena alamat i'rab yaitu ad-dhammah terletak setelahnya, bukan sebelumnya. ya, karena tanda i'rab yaitu dhammah di sini itu terletak setelah nun, bukan sebelum nun ya. Sehingga nunnya ya enggak boleh dihapus ya. Karena tanda i'rabnya setelah nun. Adapun kalau tanda i'rabnya sebelum nun sebagaimana pada isim musanna jamak mudzakkar salim, nunnya dihapus. Terus Wa qawluhu mutlaqan ay inna hadfat tanwini wa nuni anunit taliyati lil i'rabi mutlaqun anit taqyidi fala yustasna minhu syai'un bi khilafi ma sayati fi hadfi al minal mudhafi fa innahu yustasna minhu ba'dul masaili. Dan perkataan beliau mutlak secara mutlak, yakni segunya menghapus tanwin dan nun yang mengikuti i'rab adalah mutlak dari takyid, dari ketentuan, yakni mutlak tanpa ada ketentuan. Semua nun tanwin mahdzufah. Terus dan tidak dikecualikan darinya sesuatu pun. Ya, sehingga terus berbeda apa yang akan datang di dalam penghapusan al dari mudhaf, maka sungguhnya ia dikecualikan darinya sebagian masalah-masalah. Berbeda dengan yang akan datang. Ma di sini mausulah. Berbeda dengan yang akan datang di dalam penghapusan al dari mudhaf. Jadi mudhafnya enggak boleh pakai al. Nah, itu ada pengecualian. Dikecualikan darinya sebagian masalah-masalah. Qra' Mas Andika. Hukmu iktironil mudhofi bi'al, ketentuan besertanya mudhof itu dengan al. Rabi, yakni hukmu rabi. Terus Rabi wujubu hadfi al min sadril mudhofi. Sadri yakni awal ya. Nahwu al-kitabu jadidun. Yang keempat, wajibnya menghapus al dari awal mudhaf. Contohnya, kitab itu baru. Fatakulu kitabul qawaidi jadidun. Maka engkau mengatakan kitab kaidah yang baru. Kaidah-kaidah itu kitab kaidah-kaidah itu baru. Kitab kaidah-kaidah itu baru. Ya, di sini kata kitabu tidak boleh ada alnya ya. Kitabul qawaidi tidak boleh, al-kitabul qawaidi tidak boleh ya. Itu harus dihapus. Nah, dengan dihapus bihadfi al minal mudhafi. Dengan dihapus al dari mudhaf. Ya, dari mudhaf, yakni kata kitab tidak boleh dengan al. Wa hadza 'amun fil idofatil ma'nawiyati wal lafdhiyati. Dan ini umum pada idofah maknawiyah dan lafdhiyah. Wa yustasna minal idofati lafdhiyati khamsu masaila. Dan dikecualikan dari idofah lafdhiyah 5 persoalan. Ya, dikecualikan dalam masalah ini ya, dari idofah lafdhiyah saja. Kalau idofah maknawiyah tidak ada pengecualian. Yang ada pengecualian boleh pakai al pada mudhof hanya pada idofah lafdhiyah pada 5 persoalan, 5 hal. 6. Yajuzu fi hal jam'u baina al wal idofati. Boleh padanya menggabungkan. Ya, menggabungkan
dengannya al dan idhofah. Ya, menggabungkan antara al dan idhofah. Boleh padanya yakni pada 5 masalah ini ya. Boleh pada 5 masalah ini menggabungkan antara al dan idhofah. Mudhof tapi boleh diberi al. Sekali lagi khusus pada idhofah lafdhiyah. Masalah yang pertama, al-mas'alatul ula. Al-ula ayyakunal mudafu masna. Musannan. Ayyakunal mudafu musannan. Nahwu al-hafidha durusihima mukafaani. Masalah yang pertama, mudhaf itu musanna. Ya, mudhafnya musanna. Contohnya dua orang yang menjaga pelajaran itu keduanya sama. Mana mukafaani? Mukafaani Mas ya. Kalau mukafiani mukafaani. Mukafaani saja. Mukafaani artinya diberi tunjangan, diberi mukafaah. Diberi tunjangan. Jadi al-hafidho durusihima. Kalau mudhofnya musanna boleh diberi al. 6 asaniyah. Asaniyatu ayyakunal mudhafu jam'a mudzakarin saliman. Ya, saliman adalah sifat untuk jam'a sehingga nasab ya. Jam'a adalah khobar yakunu. Khobar kana mansub. Nahu al-mutqinu a'malihim rabihuna. Yang kedua, bahwasanya mudhaf itu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Contohnya orang yang bersungguh-sungguh, mereka mutqinu yakni yang mengerjakan dengan baik. Orang-orang yang mengerjakan dengan baik pekerjaan-pekerjaan mereka. Orang-orang yang mengerjakan dengan baik pekerjaan-pekerjaan mereka akan beruntung. Ya, mereka beruntung ya. Dengan baik ya, mulai perencanaan, mulai perhitungan ya, dengan baik, dan juga tawakal tentunya ya. Al-mutqinu a'malihim. Ya, terus asalisatu antu jada al fil mudhafi wal mudhafi ilaihi ma'an. Nahwu al-munsifun nasi mahbubun. Yang ketiga, jika didapati al pada mudhaf dan mudhaf ilaihi secara bersamaan. Ya, biasanya kata ma'an itu digunakan untuk menunjukkan dua. Ma'an. Zina ma'an berarti cuma 2 orang. Yes. Contohnya orang yang bersikap adil. Orang yang bersikap adil kepada manusia akan dicintai. Ya, al-munsifu. Ada perkataan al-insafu azizun. Apa makna aziz? Aziz maknanya di sini adalah sangat jarang. Al-insafu azizun. Bersikap adil dalam menilai orang itu sangatlah jarang, apalagi di zaman mutaakhir. Insaf ya, harus bersikap insaf kepada teman maupun kepada lawan ya, kepada yang dicintai maupun kepada yang dibenci, misalnya kepada pada diri sendiri atau orang lain. Sikap insaf itu aziz, berat ya, jarang. Al-munsifu, orang yang bersikap adil terhadap manusia. Ini dalam penilaian, dalam standar ya, tidak pakai standar ganda. Kalau untuk nilai orang yang dicintai beda dengan untuk nilai orang yang dibenci. Ini enggak insaf. Gantian Mas Alvin. Ar-rabi'atu yang keempat, an yakunal mudhafu ilaihi mudhafan lima fihi al, nahwu al-muhibbu fi'lil khairi sa'idun. Yang keempat, mudhaf ilaihi itu mudhaf kepada apa yang padanya terdapat al. Contoh,
Orang yang mencintai perbuatan baik itu bahagia. Ya, itu bahagia. Orang yang mencintai perbuatan kebaikan itu sa'idun, ya, bahagia. Al-khamisatu an yakuna al-mudhafu ilaihi mudhafan ila dhamirin ya'udu ala lafdhin mustamilin ala al. Nahwu al-ilmu antumul mudriku qimatihi bijari qimatihi wa fihi dhamirun ya'udu ala al-ilmi wa huwa mustamilun ala al. Wal ilmu mubtada'un awalun wa antum mubtada'un tsanin. Al-mudriku khabarul mubtada'i tsani marfu'un bil wawi wa hudzifatin nunu lil idhafati wa huwa mudhafun wa qimatihi mudhafun ilaihi. Yang kelima, mudhaf ilaihi itu mudhaf kepada dhamir yang kembali kepada lafadz yang memuat al. Contohnya, ilmu itu kalian mendapatkan nilainya. Ya, ilmu itu kalian akan mendapatkan nilainya. Dengan menjarkan kata qimati dan padanya terdapat dhamir yang kembali kepada kata al-ilmu, yaitu memuat pada al. Dan al-ilmu adalah mubtada yang pertama dan antum adalah mubtada yang kedua. Al-mudriku adalah khabar mubtada yang kedua marfu dengan wawu. Dan nun itu dihapus karena untuk idhofah. Dan ia mudhaf dan qimatihi adalah mudhaf ilaih. Wa huwa mudhafun wal ya, jadi satu kata sebagai mudhaf ilaih dan sebagai mudhaf dalam waktu yang bersamaan, ya. Paham? Ya kan? Kata qimati di sini kan mudhaf ilaih dan mudhaf juga, ya. Satu posisi kaitannya dengan sebelumnya dia mudhaf ilaih, kaitannya dengan setelahnya dia mudhaf, ya. Jadi satu kata sebagai mudhaf dan sebagai mudhaf ilaih sekaligus. Jadi kata qimatuhu mudhaf ilaih dan dia mudhaf juga, ya. Mudhaf ilaih dan juga mudhaf. Nah, terus wa huwa mudhafun wal ha'u mudhafun ilaihi wal jumlatu minal mubtada'i tsani wa khabarihi khabarul mubtada'il awwali wa minhu misalul muallifi ja'a ar-rajulu ad-dharibu ghulamihi. Dan ia adalah mudhaf dan ha adalah mudhaf ilaih dan jumlah berupa mubtada yang kedua dan khabarnya. Ya, ini disebut jumlah sugro. Jumlah yang tersusun dari mubtada kedua dan khobarnya, yakni khobar untuk mubtada kedua itu disebut jumlah sugro, ya. Jumlah sugro. Jumlah keseluruhannya disebut jumlah kubro, ya. Kalau jumlah kubro itu berarti khobarnya berupa jumlah 6 sebagai khobar, sebagai khobar dari mubtada yang pertama, ya, dari atau untuk sebagai khobar untuk. Dan diantaranya adalah contoh dari penulis ja'a rajulu ad-dharibu ghulamihi, telah datang orang yang memukul putranya. Ya, kalau di sini marortu, ada kata marortu, ada majrur, ya. Marortu birrajulid dharibi ghulamihi. Aku melewati laki-laki itu yang memukul budaknya. 6 itu tentang adanya al pada mudhof, ya. Khusus idhofah lafzi. Dan dengan 5 hal ini, walaupun tidak disebutkan 5 hal ini, ya hampir menyeluruh lah, ya, istilahnya. Karena apa? Karena yang ketiga itu kan ada al pada mudhof dan mudhof ilaih secara bersamaan, ada al, ya. Kalau ada al berarti ya secara mutlak, ya. 6. Selesai dari isim yang majrur. Berikutnya, ya, fi safhati asitin ba'dal mi'atain, halaman 260. Babun fi dzikril asma'il amilati amala af'aliha. Bab tentang atau bab yang menyebutkan isim-isim yang beramalan
dengan amalan fi'ilnya. Jadi isim beramalan bagaimana amalan fi'il. Apa amalan fi'il? Fi'il itu kan gini ya, ada yang nakis, ada yang tam. Yang tam ada yang lazim, ada yang muta'addi. Paham ya? Muta'addi ada yang muta'addi kepada satu ya, maf'ul, ada yang muta'addi kepada lebih dari satu maf'ul. Yang muta'addi lebih dari satu maf'ul, dua maf'ul misalnya asalnya mubtada khobar, ada yang tidak, dengan pembagian seperti itu ya. Nah isim beramalan sebagaimana amalan fi'ilnya. Fi'il nakis butuh apa? Butuh isim, butuh khobar. Misalnya kana zaidun qaiman misalnya. Kan fi'il nakis butuh apa? Butuh isim, butuh khobar. Nanti isimnya juga begitu ya. Isimnya butuh isim, butuh khobar. Kalau yang beramalan sebagai amalan fi'ilnya ya. Kemudian fi'il tam yang lawan dari nakis ya. Kalau yang lazim berarti butuh fa'il ya kan? Yang lazim butuh fa'il. Nanti isimnya juga begitu. Isim yakni isim turunan dari fi'il itu ada beberapa, butuh fa'il. Kalau yang muta'addi selain butuh fa'il juga butuh maf'ul ya. Nanti isimnya juga begitu ya, tapi tidak selalu persis seperti fi'ilnya. Paham ya? Jadi beramalan seperti amalan fi'ilnya. Jadi isim beramalan seperti amalan fi'ilnya. Nah amalannya tentu bukan kita sebutkan butuh fa'il, butuh maf'ul bih, enggak. Tapi kita katakan misalnya menasabkan maf'ulnya ya, merofakkan fa'ilnya, merofakkan naibul fa'ilnya, menasabkan isim merofakkan isimnya. Kalau fi'il nakis kan merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Nah amalannya ya seperti itu ya, amalannya seperti itu. Tapi dia isim bukan fi'il ya. Kalau fi'il ya beramalan secara mutlak. Kalau isim ya beramalan sebagiannya. 6. Maksudnya beramalan. Beramalan misalnya merofakkan, menasabkan, kan itu fi'il ya, merofakkan, menasabkan. Al-awwal ismul fi'li. Yang pertama adalah isim fi'il. Ana isim fi'il. Isim fi'il adalah isim fi'il. Jadi kata yang bermakna seperti makna fi'il tapi tidak menerima tanda fi'il ya, tidak menerima tanda fi'il. Ya isim fi'il. Sebagian ya ada yang memberikan macam khusus. Jadi kata ada isim, ada fi'il, ada huruf, ada isim fi'il. Tahu enggak? Isim fi'il dimasukkan ke isim ya. Al asmaul amilatu amalal fi'li ya, fasalnya. Isim-isim yang beramalan amalan fi'il. Qauluhu, perkataan beliau, ya'malu amala fi'lihi sab'atun. Beramalan dengan amalan fi'ilnya 7, yakni 7 macam isim. Yang pertama ismul fi'li. Yang pertama adalah isim fi'il. Ka hayhata wasoh wawai, seperti kata hayhata, kata soh, dan kata wai. Apa artinya? Beliau mengatakan bimakna ba'uda, dengan makna ba'uda, jauh, waskut, dan diamlah. Ba'uda fi'il madhi, uskut fi'il amr, wa'ajabu fi'il mudhari', dan aku takjub, aku heran. Maksudnya hayhata maknanya ba'uda ya, ini diurutkan itu ya. Hayhata maknanya ba'uda, soh maknanya uskut. Uskut soh artinya uskut, diam. Kemudian wai bermakna
ajabu ya. Itu maknanya 3 ya. 1 1 ya. 1 1 1 1 1 3 ya. Hayhata maknanya ba'uda. Soh maknanya adalah uskut dan wai maknanya adalah ajabu. Kemudian beliau memberikan ketentuan isim fi'il ini berbeda dengan fi'il wala yuhdzafu dan tidak dihapus. Isim fi'il tidak dihapus, fi'il mungkin saja dihapus ya. Apakah pernah berlalu ketentuan fi'il dihapus? Dalam kitab ini pernah ya, yaitu membahas kana. Kana bisa dihapus ya. Isim fi'il tidak bisa dihapus. Wala yata'akharu an ma'mulihi dan tidak boleh lebih akhir daripada makmulnya. Isim fi'il tidak boleh lebih akhir daripada makmulnya. Kalau fi'il mungkin saja. Fi'il lebih akhir dari makmulnya bisa saja. Misalnya iyyaka na'budu. Ya, na'budu iyyaka adalah makmul dan na'budu. Meskipun begitu di akhir fi'ilnya. Kalau isim fi'il enggak bisa. Wala yata'akharu an ma'mulihi. Kemudian beliau mengatakan, yakni Ibnu Hisham, wa kitaballahi alaikum muta'awwalun. Dan firman Allah Ta'ala, kitaballahi alaikum. Mana kitaballahi alaikum? Kalau ini artinya ketentuan Allah bagi kalian, ya sudah diartikan seperti itu ya, enggak jadi isim fi'il kata alaikum. Tapi yang dimaksud di sini kalau kata alaikum dianggap isim fi'il, paham? Kata alaikum dianggap isim fi'il. Kitabah maf'ul bihnya. Bukankah ini maf'ul bih lebih dahulu daripada isim fi'ilnya? Paham ya? Berarti seakan-akan bertentangan dengan perkataan beliau sebelumnya, yaitu isim fi'il tidak lebih akhir dari makmulnya. Padahal di sini kitaballahi alaikum, kalau alaikum dianggap isim fi'il ya. Misalnya kata alaikum bisunnati dalam hadis. Alaikum isim fi'il. Di sini alaikum apakah isim fi'il? Kalau dianggap isim fi'il dan kitabah itu adalah makmulnya, maka beliau mengatakan muta'awwalun, ditakwil ya. Ditakwil sehingga nanti dengan takwil itu tidak menjadi isim fi'il lebih akhir daripada makmulnya ya. Wala yabruzu dhamiruhu. Ketentuan isim fi'il lagi adalah dan tidak nampak dhamirnya ya. Dhamir dari isim fi'il tidak nampak. Isim fi'il ya, bukan isim fa'il. Kemudian ketentuan berikutnya adalah wa yujzamul mudhari'u fi jawabit thalabi minhu. Dan dijazm mudhari' ya, pada jawab tolabi darinya yakni dari isim fi'il. Seandainya ada isim fi'il sebagai tolab, maka jawabannya fi'il mudhari' dijazm. Misalnya kita mengatakan diamlah, kita dengarkan adzan, kita pakai isim fi'il soh, misalnya soh nasma al adzana ya, soh nasma'il adzana, bimana uskut, sama uskut nasma'il adzana. Misalnya nasma' di jazm. Nahwu ini semisal maka naki adalah isim fi'il. Maka naki, atau maksudnya adalah ilzam maka naki. Wallahu alam. Tuhmadi au tastarihi ya. Maka naki, tetaplah ya dalam posisimu, kamu dipuji atau kamu istirahat. Wala yunsabu, dan tidak dinasobkan ya, di antara ketentuannya adalah tidak dinasobkan. Nggih, Kro Mas Aris. Hadzal babu maqudun lil asma'il lati ta'milu amala amila ya'malu ta'malu amala af'aliha. Wa qad dzakara al-musannifu rahimahullah minha sab'atan. Bab ini
Bab ini dibuat untuk isim-isim yang beramalan sebagaimana amalan fi'il-fi'ilnya. Dan musannif telah menyebutkan diantaranya ada 7. Ya, maqudun itu kalau dalam masalah penulisan maqudun ini dibuat ya, dijadikan. Karena kalau bab itu kan apa? Dalam ilmu sinai seperti ini, bab itu adalah bagian dari kitab yang di dalamnya terdapat fasal-fasal ya, goliban, secara golib begitu. Kalau fasal-fasal nanti di bawahnya ada masalah-masalah. Nah, bab ini adalah makud, jadi ikatan dari fasal-fasal yang ada. Wallahu alam. Terus al-awalu ismul fi'li. Yang pertama adalah isim fi'il. Wahwa kalimatun tadullu ala ma'nal fi'li wa ta'malu amalahu, yaitu kalimat belum selesai. Wala takbalu alamatihi, yaitu adalah kata yang menunjukkan kepada makna fi'il dan beramalan amalannya. Ya, beramalan dengan amalan fi'il. Dan tidak menerima tanda-tandanya. Ya, tidak menerima tanda fi'il ya. Misalnya tanda fi'il adalah menerima, ya tergantung fi'ilnya sih. Fi'il madhi, mudhari, amr ya. Menerima ta'nis misalnya. Isim fi'il enggak mau ya, tidak mau menerima ta'nis. Contoh ya. Terus nahwu soh idza takallama ghairuka. Ye, ghairuka. Fasoh tadum mutadamminatun makna fi'lil amri uskut wa ta'malu amalahu fal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta baida annaha la taqbalu alamata fi'lul amri alamata fi'lil amri mislu ya'ul mukhatabati walidha lam tusamma fi'la amrin bal du'iyat isma fi'lin amrin. Ya, isma fi'la sebelumnya isma maf'ul bih. Contoh, diamlah apabila berbicara yang selainmu. Ya, diamlah apabila selainmu berbicara. Terus maka kata soh mengandung makna fi'il amr uskut dan beramalan amalannya. Maka fa'il dhamir mustatir wajib takdirnya anta. Meskipun maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir secara wajib takdirnya anta. Ya, wujuban itu sebagai hal ya untuk mustatir. Dhamirun mustatirun wujuban ya, wajib mustatir ya dhamirnya. Takdirnya adalah anta. Nah. Mamana baida. Meskipun begitu, dia tidak menerima tanda fi'il amr. Ya, meskipun begitu dia tidak menerima tanda fi'il amr. Terus semisal ya mukhatabah. Ya, ya mukhatabah termasuk tanda fi'il amr. Bahkan dia termasuk tanda utama, yaitu fi'il amr adalah tandanya fi'il amr dalalatuhu ala tolab ma'a qabulihi ya al mukhatabah ya. Itu tanda fi'il amr, menunjukkan tolab dan menerima ya mukhatabah sekaligus ya. Kalau ada kata menunjukkan tolab dan bisa menerima ya mukhatabah, itu adalah fi'il amr. Kalau bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan tolab, fi'il mudhari. Menunjukkan tolab tapi tidak menerima ya mukhatabah, isim fi'il ini, isim fi'il amr. Nah, terus. Dan oleh karena ini tidak dinamai dengan fi'il amr, tetapi disebut dengan isim fi'il amr. Ya, kata du'iyat ya, itu mutafanin saja ya, supaya tidak sama dengan kata apa? Tusama. Nanti kalau diulangi kata tusama kurang bagus dalam ilmu balaghah. Walidha lam tusama fi'ila amrin bal tusama, kalau tusama diulangi kan kurang bagus ya secara ilmu bahasa apa balaghah. Maka diberi dicari kata lain, du'iyat yang disebut isim fi'il amr.
Aksamu ismil fi'li min haitsu zamanuhu. Macam-macam isim fi'il dari sisi zamannya. Terus wasmul fi'li min haitsu zamanihi salah satu aksamin, dan isim fi'il dari sisi waktunya ada 3 macam. Sebagaimana fi'il ya. Terus Al awwalu ismu fi'lin madin nahwu hayhata hayhatal amalu idza lam yus'iduhul amalu. Amalu ya. Yang pertama isim fi'il madhi. Contoh mustahil. Ya, hayhata. Hayhata jauh. Jauh angan-angan itu. Jauh angan-angan itu apabila tidak membuat bahagia. Ya, tidak mendukungnya itu. Tidak mendukungnya Amalan. Amal dan amal pakai alif hamzah dan pakai ain ya. Fahayhata ismu fi'lin madin bimakna ba'da mabniyun 'alal fathi la mahala lahu al amalu fa'ilun. Maka kata hayhata adalah isim fi'il madhi dengan makna ba'da, mabni di atas fathah, la mahala lahu, al amalu adalah fa'il. Ya, kata amalu fa'il. Ba'udal au hayhatal amalu. Jauh sekali angan-angan itu. Bisa bagaimana cita-cita, amal. Nggih, gantian Mas Bayu. Asani, macam isim fi'il dari sisi zamannya ya. Athani ismun fi'lin amrin nahwu alaika nafsaka fahadzibha fahadzibha. Ya, hadib itu adalah fi'il amr ya, seperti kata sabih, kabir ya. Kemudian apalagi ya seperti itulah ya. Hadzib yakni sucikanlah, bersihkanlah atau didiklah ya, didiklah ya. Yang kedua isim fi'il amr. Contoh dirimu, wajibanmu atas dirimu sucikanlah. Ya, maka didiklah ya. Ya, sucikanlah. Terus fa'alaika ismun fi'lin amri. Ismu fi'li amri bimakna ilzam. Ilzam. Nggih. Mabniyun ala fathi. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Nafsaka maf'ulun bihi li ismin fi'li mansubun bil fathati wal kafu mudhafun ilaih. Maka alaika isim fi'il amr dengan makna ilzam mabniun pada fathah ya, mabni atas fathah, dan fa'ilnya dhamir mustatir secara wajib yakni wajibul istitar ya, dan takdirnya anta ya, kamu. Ini tetapilah olehmu ya, atau selalu awasilah, tetapilah olehmu dirimu. Terus nafsaka sebagai maf'ul bih untuk isim fi'il. Untuk isim fi'il mansub dengan fathah, yakni kata nafsa mansub dengan fathah. Terus dan kaf mudhaf ilaih. Ya, pada kata nafsaka mudhaf ilaih. Terus itu isim fi'il amr ya, yang kedua. Yang pertama tadi isim fi'il madhi. Atsalis ismu fi'lin mudhari'in nahwu wai li syababin la ya'malu yeah. Yang ketiga isim fi'il mudhari. Contoh aku heran kepada pemuda yang tidak bekerja. Ya, yang tidak bekerja. Fa wai
ismu fi'lin mudhari'in bimakna a'jabu mabniun ala as-sukuni la mahalla lahu wal fa'ilu dhamirun mustatirun wa wujuban takdiruhu ana. Maka wai sebagai isim fi'il mudhari dengan makna a'jabu. Ya a'jabu yakni aku heran. Mabniun atas sukun dan tidak memiliki posisi padanya. La mahalla lahu, dia tidak punya posisi. Dia tidak punya posisi. Dan fa'ilnya dhamir mustatir secara wajib takdirnya ana. Ya, ana. Terus wa wuruduhu bimakna al amru bimaknal amri bimaknal amri katsirun. Terus wa bimaknal madhi wal mudhari'i qalilun qalilun wal diartikan dulu Mas. Dan wurud apa ya wurud ya. Dan adanya dengan makna amr secara adalah banyak dan dengan makna madhi dan mudhari sedikit. Ya, sedikit. Di adanya yakni adanya isim fi'il ya. Isim fi'il yang ada dengan makna amr itu banyak dan dengan makna madhi dan mudhari itu sedikit. Jadi isim fi'il itu terbatas ya. Terbatas dengan sama'i yang didengar dari Arab. Meskipun begitu ada juga yang qiyasi sebagaimana yang akan datang insyaallah ya. Qiyasi itu dibentuk dari jar majrur seperti alaika, alaikum. Qiyasi. Tapi fi'il amr ya terbatas ya. Yang apalagi yang sama'i ya terbatas. Untuk yang makna amr isim fi'il untuk makna amr lebih banyak ya daripada yang untuk makna madhi dan makna mudhari ya. Seperti kata uf itu ya isim fi'il ya. Fala taqul lahuma uffin wala tanharuma. Bermakna mudhari. Nah, Allah taala alam, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.